saat ini Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Mari Allah, Engkau menolong memberkati kami Bapa, hingga biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tempat yang paling baik di dalam setiap hati kami. Baik biar dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Bapa, biarlah firman-Mu boleh jatuh di tempat yang paling baik di dalam hati mereka. Karena kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu mengubah seluruh hidup kami, bahkan firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menolong memberkati kita hingga kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, semua yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan memberkati saudara semua, dan kiranya kita mau mempersiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya hingga biar firman ini boleh jatuh di tempat yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu dan semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat keadaan-keadaan yang terjadi di bangsa kita dan keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat bahwa semua orang mencari sesuatu untuk membuat hidup mereka, membuat kesehatan mereka menjadi sehat, ya kan? Karena itu mari kita mau lihat bahwa kalau setiap hari orang mau minum vitamin C untuk menjaga stamina tubuh mereka, mereka cari makanan yang baik untuk supaya menjaga keadaan tubuh mereka, supaya mereka tidak kena dengan yang namanya virus corona. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, supaya saya dan saudara boleh mendapat kesehatan secara jasmani dan rohani. Karena itu lewat pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan supaya kita bisa sehat secara jasmani dan rohani. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Jangan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itulah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8 dengar baik-baik. Itulah yang akan menyembuhkan tulangmu, tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ulang ayat 8 saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari lewat bacaan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan mau, supaya ayat yang ke-8 itu tergenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan sekali lagi, saya bilang bahwa itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Apa pertanyaannya? Apa yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan? Apakah kita minum vitamin C? Apakah kita menjaga stamina kita? Apakah kita olahraga? Apakah kita menjaga kesehatan kita? Itu baik semuanya. Tapi firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, firman Tuhan katakan, ayat yang pertama, dengar baik-baik.
menyebabkan kita sehat secara jasmani dan rohani. Yang pertama, jangan lupakan ajaran Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan lupakan ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua yang dicintai oleh Tuhan. Lalu saudara bertanya, bagaimana kita bisa supaya kita tidak melupakan ajaran Tuhan? Firman Tuhan di bawah katakan begini caranya. Saudara, peliharalah perintah Tuhan, kata firman Tuhan. Pelihara itu, saudara, kalau sesuatu yang kita pelihara, kita jaga sebaik-baiknya. Perintah Tuhan itu tidak akan kita lupakan. Sesuatu yang kita jaga, kita pelihara dia, maka itu sesuatu yang istimewa. Saudara, saya berharap bahwa perintah Tuhan merupakan sesuatu yang istimewa dalam hidup saya dan saudara. Karena itu, maka firman Tuhan katakan di dalam Amsal, jangan lupakan pengajaran atau perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Pelihara itu. Lalu saudara, kebanyakan kita kalau melakukan sesuatu, kita berpikir apa yang kita dapat kalau kita lakukan A, B, dan C. Maka firman Tuhan bilang gini, kalau kita tidak melupakan pengajaran Tuhan, kita pelihara itu, maka ini yang kita peroleh, panjang umur dan lanjut usia. Saya dan saudara akan mendapatkan. Amin. Karena itu, setelah panjang umur, firman Tuhan di dalam Mazmur katakan bahwa umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Lebih daripada itu hanya ada sengsara, penderitaan dan sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita pelihara itu baik-baik, bukan saja panjang umur dan lanjut usia Tuhan berikan kepada saya dan saudara, tapi damai sejahtera ditambahkan kepada kita. Damai sejahtera. Orang-orang yang rajin pelihara perintah Tuhan, maka damai sejahtera ditambahkan kepada saya dan saudara. Karena itu, mari ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Saya dan saudara kita lakukan bersama-sama supaya itu akan menjadi menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Hal yang kedua yang kita akan pelajari pagi hari ini yaitu firman Tuhan, janganlah kasih dan setia Tuhan itu meninggalkan kita. Kasih dan setia Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kasih dan setia Tuhan itu meninggalkan kita. Nah, kalau firman Tuhan katakan janganlah kasih setia itu meninggalkan kita, itu artinya dalam sepanjang hidup kita ada di mana kita masuk di dalam satu situasi yang kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Kasih setia Tuhan itu kayaknya jauh dari kita. Kayak kasih setia itu meninggalkan kita. Sehingga Daud bilang apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Karena kalau kasih setia Tuhan itu ada pada kita, makanya Roh Kudus, roh yang dahsyat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu, maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana caranya supaya apa yang harus kita lakukan supaya kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara? Firman Tuhan katakan, kalungkan itulah pada lehermu, kalungkan itu pada lehermu, dan tuliskanlah pada loh hatimu. Sesuatu yang dikalungkan itu artinya kita mempertontonkan, kita mempertunjukkan, kita menjadi hiasan kasih dan setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, itu menjadi hiasan. Nah, kalau begitu firman Tuhan bilang tidak cukup pada kasih setia Tuhan itu harus digantungkan di leher. Karena sesuatu yang dipakai suatu saat dia akan menanggalkannya. Saya bosan kalung yang ini, saya ganti kalung yang ini. Saya bosan kalung yang rohani, saya ganti kalung yang duniawi. Maka dengan demikian firman Tuhan bilang, bukan saja dikalungkan,
tapi tuliskan itu pada loh hatimu. Kalau sesuatu yang ditulis pada loh hati, itu bicara soal sesuatu yang mendarah daging. Karena itu, saudara yang dikasihi, setiap bulan kita masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minum anggur dan kita makan roti yang melambangkan darah dan tubuh Tuhan. Lalu kita imani bahwa darah anggur itu adalah darah Yesus dan roti itu adalah tubuhnya yang tercabik-cabik. Waktu kita makan dan minum, itu mendarah daging dalam hidup kita. Itu yang dinamakan tuliskanlah itu di dalam loh hati. Kita ingat setiap saat betapa Allah itu mengasihi kita. Kita ingat setiap saat betapa Allah itu begitu besar mengasihi saya dan saudara. Dengan demikian saudara, waktu kita berjalan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lupa kalau Allah itu baik di dalam hidup kita. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya baca ayat 4. Ayat 4 katakan gini, maka engkau akan mendapatkan kasih, penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kasih Tuhan itu menjadi hiasan dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu mendarah daging dalam hidup kita, lalu dalam perjalanan hidup kita mempertontonkan itu apa yang namanya kasih karunia itu, apa yang dinamakan Yesus itu besar dalam kehidupan kita, apa yang dinamakan Yesus itu mengasihi kita, apa yang dinamakan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan penghargaan, firman Tuhan bilang, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, bukan saja dari manusia, tapi dari Allah. Maka lengkaplah hidup kita, bahwa kita selalu dimanapun kehidupan kita, kalau kasih itu mengikuti kita, kasih Tuhan itu mengikuti perjalanan hidup kita, maka kita akan mendapat penghormatan, bukan saja dari manusia, tapi dari Tuhan juga. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hal yang pertama, jangan lupakan pengajaran Tuhan. Hal yang kedua, jangan membiarkan kasih Tuhan itu meninggalkan saya dan saudara. Maka hal yang ketiga, katakan bahwa kita harus percaya pada Tuhan secara total dan tidak bersandar pada keinginan kita sendiri. Kita harus percaya secara total, saudara. Kita harus percaya Yesus yang telah mati bangkit itu secara total. Karena itu kalau kita bicara soal kepercayaan dan kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus, maka zaman dahulu firman Tuhan menjelaskan bahwa waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berkali-kali berulang-ulang membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini akan menjadi perenungan kita. Kita bukan lagi orang-orang Israel zaman dulu, amin. Kita bukan lagi, ini bukan waktunya Yesus bangkit lalu dia meyakinkan kita bahwa dia bangkit. No, tidak lagi. Tapi zaman sekarang ini adalah bagaimana kita boleh mempercayai dia tanpa ada bukti bahwa Yesus datang dan menunjukkan tangannya dan sebagainya. No, tapi kita secara total harus percaya kepada Yesus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal sebuah kepercayaan, maka kita bicara soal pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita punya pengalaman baik dengan Tuhan, kalau kita punya pengalaman yang mengubah kehidupan kita karena kita bergaul erat dengan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Nuh dipilih karena dia orang baik. Amin. Nuh dipilih karena dia bergaul. Waktu saya membaca cerita tentang Nuh, saya berpikir, apakah saya sama seperti Nuh, orang baik? Apakah kita layak? Tapi satu hal hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita dipilih karena kita punya kasih karunia. Allah beri kita kasih karunia.
Karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, mari percaya Tuhan secara total. Percaya pada Tuhan tidak setengah-setengah. Dan waktu kita bilang kita percaya kepada Tuhan, mari kita buktikan itu dalam kehidupan kita, bahwa kita mempercayai Tuhan. Apa buktinya? Buktinya apa? Firman Tuhan katakan apa? Akuilah dia dalam setiap lakumu. Akui dia. Harus ada bukti kalau kita ini percaya sama Yesus. Maka buktinya apa? Dalam setiap laku kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, akui dia sebagai Tuhan adalah satu-satunya penolong kehidupan kita. Dia gunung batu kita, tanduk keselamatan kita. Dia Allah yang dahsyat dan dia Allah yang perkasa. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya ada di dalam doa puasa kalau nggak salah hari ketiga, lalu Tuhan mengarahkan saya untuk baca Mazmur pasal 66. Dan saya nggak mengerti apa isinya karena saya tidak hafal. Lalu saya coba penasaran, saya baca dalam isi Mazmur pasal 66. Di situ menjelaskan bahwa kita harus melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Dan akhir dari Mazmur pasal 66 itu, Tuhan bilang dia mendengar doa kita. Amin. Lalu waktu saya dapat itu, saya bersukacita. Jadi doa-doa puasa saya itu saya tidak lagi memohon. Dan waktu saya datang di gereja, benar Ibu Gembala bilang kita rubah doa kita. Kita tidak lagi berdoa untuk apa? Virus corona itu udahan, kan? Saya langsung pikir ya, apa yang Tuhan kasih itu selalu sama gitu. Dan saya hanya berdoa. Kita hanya bermasmur bagi Tuhan. Tinggikan nama Dia, agungkan Dia, akui kedahsyatannya, akui pekerjaan yang begitu besar. Dan Tuhan mendengar doa kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita ada di dalam hari-hari di mana Yesus mengizinkan semuanya terjadi. Kita ada di rumah kita beribadah. Tuhan mau supaya kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita mulai membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu apa yang kita dapatkan waktu kita mengakui Dia di dalam setiap laku kita? Firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau saudara mungkin di PHK, saudara mungkin ada dalam ekonomi yang kurang baik, saudara mungkin bingung mau pekerjaan atau apapun, atau saudara dalam rancangan untuk mengerjakan sesuatu dengan apa yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Firman Tuhan katakan, kalau kita akui Dia di dalam lakuku, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Dengan demikian, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan inilah hal yang terakhir yang Tuhan mau menjadi perenungan kita hari ini, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dengan demikian, dari ayat 1 sampai yang ke-7 bicara soal ketaatan. Allah mau hari-hari ini umat yang lebih lagi taat, bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tapi taati firman itu. Sehingga ayat yang ke-8 katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran renungan firman hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi saya akan ulang, supaya kita sehat secara jasmani dan rohani. Jangan lupakan Tuhan, dan jangan biarkan kasih setia itu meninggalkan kita. Dan kita percaya kepada Tuhan secara total. Kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, dan takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, kehidupan kita, saya terlalu percaya,
kita akan mengalami yang namanya sehat secara jasmani dan rohani. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Mari Allah menolong memberkati kami, hingga biarlah firman-Mu boleh jatuh di tempat yang paling baik. Kami berdoa dari tempat ini untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, siapapun mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah sejahtera-Mu memenuhi mereka. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka supaya mereka kuat berdiri di dalam iman percaya mereka, dan mereka boleh menjadi umat yang taat, umat yang tidak sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi umat yang melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terima kasih Yesus. Kau menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu memenuhi bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menolong memberkati setiap aparat pemerintah, mulai dari presiden sampai yang paling bawah. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk setiap para medis Tuhan, mereka yang bergerak di dalam acara dan bahkan semua yang mereka alami Tuhan, yang mereka kerjakan Tuhan, di rumah-rumah sakit atau dimanapun Tuhan, berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan kepada Engkau Allah yang layak menerimanya. Karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami percaya badai itu pasti berlalu. Dengan demikian Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari dimanapun sidang jemaat berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa yang dalam surga, di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu sebagai pengakuan kami bahwa kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami mohon biarlah tangan Tuhan yang kuat akan diulurkan untuk memegang dan menuntun kedua tangan kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan tidak salah di mata-Mu. Kemanapun kami melangkah seturut dengan pimpinan-Mu, karena Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, kami menjadi orang-orang yang berhasil, karena Engkau yang memberikan keberhasilan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik itu yang ada di rumah, baik itu yang ada di tempat-tempat lain yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, lawat mereka dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan Bapak Ibu Saudara mulai hari ini Tuhan, dan menyertai langkah-langkah hidup kita sampai Maranatha